Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidem. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Umat Dharma yang berbahagia, hari ini mari kita belajar terkait dengan yatnya di dalam agama Hindu. Ajaran agama Hindu dapat dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan 3 kerangka dasar. Bagian yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang bulat untuk dihayati dan diamalkan guna mencapai tujuan tertinggi agama Hindu, yaitu Jagat Hita dan Moksa. 3 kerangka dasar tersebut adalah tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan yatnya atau upacara. Berdasarkan 3 hal tersebut, pembahasan kita kali ini fokus pada salah satu kerangka, yaitu yatnya. Yatnya atau bagian dari upacara adalah suatu karya suci yang dilaksanakan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani dalam kehidupan ini berdasarkan dharma sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada di dalam Weda. Yatnya dapat pula diartikan memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik atau kebajikan, pemberian, dan penyerahan dengan penuh kerelaan atau tulus ikhlas berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu adalah masyarakat yang religius. Hal ini dapat kita saksikan dari aktivitas kehidupan sehari-hari yang selalu menempatkan unsur kekuatan Tuhan sebagai muara konsekuensi tanggung jawab. Hal ini dapat dibuktikan dari rutinitas keagamaan melalui pelaksanaan upacara yatnya sebagai wujud pelaksanaan bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Latar belakang timbulnya yatnya karena adanya pengidentifikasian bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah penguasa semua yatnya. Maka kemudian timbul kesadaran bahwa manusia harus melaksanakan yatnya karena yatnya adalah hukum kesemestaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Dalam melaksanakan upacara yatnya, umat Hindu di Bali selalu berpegangan dengan tatanan atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai ciri kehidupan sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ciri tatanan atau teknis dalam pelaksanaan yatnya di Bali yaitu adanya pembagian tugas atau kewajiban yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Upacara yatnya di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan yatnya dalam makna yang tertinggi, yaitu makna psikologi dan spiritual. Pencipta tertinggi yakni Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya serta menghubungkan manusia untuk saling menghidupi agar tumbuh dan berkembang dalam ikatan yang harmonis melalui yatnya. Hal ini dapat ditemukan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 dan 14 sebagai berikut. Sahayatnya Praja Sresta Puru Waja Prajapatyah Adena Prasiwadasdam Eso Wostis Kamanduk. Artinya bahwa pada zaman dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan mengembang dan akan menjadi kamanduk dari keinginanmu. Selanjutnya disebutkan pula tentang utamanya melaksanakan yatnya yang dapat mendatangkan anugerah seperti kutipan berikut ini. Anan bawati butani parjanayat anasambawah yatnya bawati parjanyo satnya karma samudawah. Artinya dari makanan makhluk menjelma, dari hujan lahirnya makanan, dan dari yatnya muncullah hujan, dan yatnya lahir dari pekerjaan. Secara eksplisit,
Sloka di atas menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia berasal dari makanan. Makanan berasal dari hujan. Hujan disebabkan oleh Yadnya. Yadnya lahir dari kerja dan kerja mempunyai pondasi kepada Brahman. Manusia dapat hidup bersama tumbuhan dan hewan, maka manusia wajib melakukan Yadnya. Beryadnya bukan semata-mata upacara agama. Yadnya harus dilanjutkan dengan langkah nyata dalam perbuatan sehari-hari, sehingga tercapainya keharmonisan sesuai dengan konsep agama Hindu. Adanya 3 keserasian yang disebut dengan Trihitakarana, dan sesuai tujuan agama Hindu yaitu Mokshatam Jagat Kita Yacaiti Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, upakara atau bebanten pada dasarnya adalah sebagai niasa atau perwujudan dari Siwalingga. Dari sekian banyak keberadaan atau wujud, upakara atau bebanten pada intinya terdiri dari 3 bentuk, yaitu berbentuk segitiga, berbentuk bundar atau bulat, dan berbentuk segi 4. Kalau dari ketiga bentuk tadi kita rangkai akan menyerupai wujud Siwalingga. Begitu pula dalam bentuk jajannya yang isinya juga terdiri dari bahan-bahan yang terdapat di gunung, lautan, dan daratan, serta nasinya dalam suatu bebanten atau upakara. Berbentuk segitiga seperti trikona, penyeneng, dan lain-lainnya yang berbentuk bundar seperti sasayut, tamas yang berbentuk segi 4 yaitu taledan atau alet, dan ceper, berbentuk tumpeng, berbentuk penek, dan berbentuk segi 4 atau citakan. Bebanten juga sebagai wujud Tribuana yaitu Purloka, Bualoka, dan Swahloka, dan berbentuk nada, windu, dan arda chandra. Mantiga, meletik, dan manak yaitu meletik dari unsur tumbuh-tumbuhan, mantiga dari unsur telur atau ditetaskan dari telur, manak dari unsur yang dilahirkan seperti babi, sapi, dan lain-lain. Banten dalam lontar Yadnya Prakirti memiliki 3 arti sebagian simbol ritual yang sangat sakral. Dalam lontar tersebut Banten disebutkan sahanening Banten pinake ragan tetui, pinake warna rupaning ide batara, pinake anda buana. Serta dalam lontar ini ada 3 hal yang diwujudkan atau dibahaskan dalam wujud lambang oleh Banten. Umat sedharma yang berbahagia, konsep pengertian Yadnya bukan sebatas upacara dalam pengertian secara harfiah, kemudian diperluas lagi dalam bentuk simbolis filosofis sebagai dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita. Ada yang disebut dengan Tapa Yadnya, Jnana Yadnya, Yoga Yadnya, Arta Yadnya, dan Kriya Yadnya, serta Angga Yadnya yang memiliki sadhu sangga atau kumpulan orang-orang penekun spiritual. Umat sedharma yang berbahagia, pelaksanaan upacara Yadnya hendaknya dimaknai secara mendalam dan dijawantahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Artinya, Yadnya harus mampu memberikan pencerahan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada segelintir oknum menganggap bahwa agama di Bali tidak berdasarkan Weda, melainkan lontar-lontar yang diragukan kebenarannya. Hal tersebut tentunya memiliki pemikiran yang dangkal karena tidak melihat secara utuh esensi Hinduisme. Umat sedharma yang berbahagia, seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Pancayatnya merupakan bagian yang tidak bisa terlepaskan di dalam budaya atau agama di Bali. Upacara-upacara yang ada di Bali pastinya beraspek terkait dengan Pancayatnya, Dewayatnya, Bhutayatnya, Pitrayatnya, Manusyayatnya, dan Resiyatnya. Bagian-bagian ini akan dikategorikan dengan beberapa kelompok upacara-upacara, baik yang dilakukan secara nitya atau setiap hari, dan naitimika Yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu.
Upacara-upacara ini memiliki tendensi untuk memberikan kesejahteraan dan keharmonisan pada seluruh alam semesta. Umat sedharma yang berbahagia, demikian ulasan terkait dengan yadnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi, 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 Om.